Jadi sekarang langsung masuk ke pembuatan ya. Ya, udah pakai mic ya itu? Nah, udah, suaranya jelas. Oke. Oke. Mau tunggu siapa lagi nggak? Nggak ya? Masih baru 2 ya. Oke, 3 nggak apa-apa. Kita sambil nanti berikan videonya. Karena Baik. waktunya sudah mepet juga, Pak. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah gerakan kantin memakai ekoenzim, dan gerakan sosial ini adalah mengajak semua kantin yang mana mengolah sampah organik dalam rumahnya, dalam dapurnya, dalam restorannya, semua itu untuk menjadi cairan ekoenzim yang berguna. Apa itu? Nah, dan bagaimana cara buatnya? Sambil kita lihat Pak Joko akan mendemonstrasikan cara pembuatannya, dan nanti akan masuk mengenai sejarah singkat ya, kembali lagi tentang ekoenzim. Silakan Bapak. Ya, jadi sebelum kita mulai ya, yang pertama kita harus tentukan wadahnya dulu. Jadi di sini kita memakai wadah sekitar berapa 10 liter ya, kalau nggak salah ini 10 liter. Jadi dari wadah, asal kita harus tahu dulu kapasitas wadahnya berapa liter, dan dari kapasitas kita isi air 60%, ya. Jadi di sini kita memakai air 6 liter. Sini kita pakai 6 liter karena kapasitasnya 10 liter, jadi kita masukin 60%-nya 6 liter, dan gulanya itu 1/10-nya dari takaran air. Artinya di sini kita memakai 600 gram molasses. Kita kebetulan di sini pakai molasses cair, dan sampahnya itu 3 kali lipat dari gula. Artinya 1,8 ya, 1,8 kilo. Ya. Di sini formulanya 1, 3, 10. 1 itu 1 bagian gula, 3 itu bagian sampahnya, dan 10 itu takaran airnya. Tapi untuk cara buatnya itu kita harus tentukan airnya dulu. Jadi di sini airnya 6 liter, lalu tentukan dari air, tentukan gulanya 600 gram ya, atau 6 ons ya, dan ini sampahnya 1,8 kilo. Caranya setelah kita ambil air, lalu kita masukin gulanya ya. Kita masukin gulanya. Diaduk-aduk ya, nggak usah takut ya, ini sangat aman untuk kulit, bikin kulit makin manis ya. Makin halus ya Pak? Makin halus ya. Emang Ibu lihat kulit saya nggak halus? Halus lah, gitu putih, gitu halus ya Pak? Halus kan? Iya. Ini karena perawatan ekoenzim Bu. Makanya sejak sampai ke muka juga ya? Sayang sama istri loh. Wah, hebat nih. Tanpa harus perawatan ke salon ya. Facial nggak perlu lagi ya Pak? Nggak perlu lagi. Ya. Dicukup kocok-kocok ya. Kita bersihin dulu ya gula yang ada di botol aquanya. Bentar ya. Jadi tadi air dan gulanya berapa banyak Pak? Jadi air kita di sini pakai air 6 liter karena wadahnya 10 liter. Jadi kita masukin air 6 liter, 60% dari wadah ya. Lalu gulanya 600 gram. 600 gram itu 6 ons ya. 600 gram itu 6 ons, dan sampahnya itu 1,8 kilo ya. Nah, campurkan dulu gula dengan air ya, sampai merata, sampai mencair, sampai larut. Baru kita masukin sampahnya. Jadi ini kebetulan semua sampah yang ada di Fortunate Cafe. Jadi di sini mereka kan ada jual jus jeruk ya. Jeruk, nah ini juga bekas batang-batang sayur brokoli ya. Jadi boleh tinggal cemplungin. Jadi ini semua sudah kita timbang ya, tinggal dicampurkan dan dituangin ya.
Gampang ya. Itu perbandingan buah dan sayurnya bagaimana, Pak? Perbandingan buah dan sayur. Kebetulan di sini lebih banyak buahnya, Bu. Nah, Oh. jadi ada beda nggak antara lebih banyak buah dan lebih banyak sayur? Bagusan mana? Dua-duanya bagus sebenarnya ya. Yang membedakan hanya aromanya aja yang beda. Biasanya kalau lebih banyak sampah buah, aromanya lebih condong lebih segar. Ya, bedanya di sana, di aromanya aja beda ya. Kalau lebih banyak sayur, biasanya kalah aromanya sama yang banyak buah. Oke. Nah, jadi ditaruh masukin begitu semua. aja ya, Pak ya. Kalau kita punya tempat wadahnya lebih kecil bagaimana, Pak? Yang lebih kecil juga bisa. Cuman botolnya hasilnya nanti lebih dikit ya. Tapi kan kasihan, cuma Bu. perbandingan dikitnya aja ya, Pak. Pakai botol juga Iya. boleh ya, Pak. Karena teman-teman kita ini yang mungkin pengen mulai mencoba tapi dia sampahnya belum banyak kan boleh ya? Kalau rumah makan pasti banyak, Bu, sampahnya. Tapi jadi kalau rumah tangga, besar. kalau rumah tangga nggak usah khawatir. Misalnya sampah saya satu hari cuman, misalnya saya mau bikin sampah 3 kilo nih. Kalau 3 kilo berarti kan airnya 10 liter, gula 1 kilo, sampah 3 kilo. Tapi saya satu hari cuma bisa hasilin setengah kilo. Gimana, Pak? Boleh dicicil. Jadi sampah jangan kita simpan di kulkas ya Bapak Ibu. Itu sampah, kalau sampahnya nggak cukup itu kita boleh cicil. Caranya larutkan dulu air dengan gula, sampahnya tinggal kita cicil ya sampai sesuai takaran ya. Kalau udah sesuai takaran baru dihitung waktu fermentasinya ya. Jadi di sini saya sudah aduk ya, sudah campurkan, tinggal kita tutup dengan rapat ya. Kenapa harus ditutup? Kenapa harus ditutup dengan rapat? Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, proses fermentasi ekoenzim ini dengan sistem anaerob, artinya harus kedap. Jadi bakteri yang hidup di dalam ekoenzim ini tidak butuh oksigen. Jadi harus ditutup dengan rapat. Dan bahkan kalau tidak rapat, itu nanti bisa berulang atau bisa bau blot ya. Oleh sebab itu kita harapkan pakai wadah yang rapat ya, supaya fermentasinya bagus ya. Oke. Biasanya kalau setelah kita campurkan, biasanya di minggu pertama ada kala itu sampahnya masih ngambang di atas air. Nah, kalau sampah masih ngambang di atas air, perlu kita aduk dan tekan ke bawah sampahnya. Tapi kalau sampahnya sudah rata dengan air, seperti ini sudah rata. Jadi dia nggak terapung lagi. Itu nggak buka juga nggak apa-apa selama 3 bulan. Ya, jadi tujuannya kita aduk sampah. Ini biasa paling banyak nih pertanyaan-pertanyaan pemula. Pak, ini perlu diaduk nggak? Tiap hari nanyanya ngaduk mulu ya. Padahal udah nggak perlu diaduk, tapi masih nanya. Ya, karena mereka nggak paham. Jadi antara sampah yang terendam rata dengan sampah yang mengapung itu beda. Ya, jadi kalau sampah di atas air itu artinya sampah masih mengapung. Tapi kalau sampah terendam rata dengan air, ini nggak perlu diaduk lagi. Paham ya? Bisa dipahami ya? Iya, tapi kan tadi Bapak bilang kalau ngaduk-ngaduk semuanya jadi halus, kulitnya jadi halus. Jadi pada pengen dong Pak, pada pengen diaduk terus. Gimana tuh Pak? Jadi begini Bu, sebenarnya perlu diketahui biasa ada kala orang jijik ngaduknya, ya walaupun minggu pertama ya sampai pakai pakai gayung, pakai pakai kayu ya. Sebenarnya nggak perlu ya. Jadi boleh pakai minyak itu jauh lebih bagus ya. Dan kalau bisa seminim mungkin untuk membuka di saat fermentasi. Kenapa? Justru semakin jarang buka, nanti hasil fermentasinya akan semakin sempurna dan akan menghasilkan enzim yang lebih bagus. Gitu. Baik Pak. Ini ada teman-teman yang pengen lihat wajahnya Pak Joko ketutupan, gimana ya Pak ya katanya? Masa ketutupan ya?
Mungkin apa kurang tinggi gitu kameranya, Pak? Oh ya, kurang tinggi ya? Tambahin tinggi sedikit boleh, Pak, biar walaupun tadi udah fokus kan sekarang udah selesai toh. Nah, apakah mau digeser? Iya, geser lebih sedikit. Toh proses pembuatan sudah selesai. Mungkin boleh didekatkan kembali atau pindah lagi ke tempat yang tadi sambil dibawa, Pak, toplesnya nggak apa-apa itu wadahnya. Sebentar ya. Yang penting suaranya kedengaran udah jelas, kita udah senang. Kalau begini oke kan? Sudah jelaskah wajah saya? Nah, oh ini jadi toh yang namanya Pak Joko. Terlalu deket, Bu. Terlalu deket jadi nggak pede, Bu. Masih kepotong tuh matanya nggak kelihatan, Pak. Kalau begini bisa nggak? Matanya masih belum kelihatan. Ini belum kelihatan ya? Mata memang bawaan lahir begitu, Bu, nggak kelihatan. Potong, Pak. Loh, kok masih kepotong? Kalau begini oke. Ya, 90% deh. Oke, ya. Nah, kalau gitu kan ya kerennya kan kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut lagi nih untuk teman-teman ya. Untuk tadi yang ketinggalan bagaimana cara prosesnya, nanti ada videonya di live di Instagram saya Juliana atau yang di Facebook dari Ekoenzim Nusantara ya. Penulisannya Ekoenzim Nusantara, kalian bisa ikut grupnya ya, follow saja grupnya ya. Ya, mohon maaf sebelumnya memang acara hari ini harusnya ada di Facebook saya Juliana, tapi sepertinya ada masalah sehingga masuknya ke Facebook Ekoenzim Nusantara. Dan harusnya juga ada di live Instagramnya Ekoenzim Nusantara ya. Cuman jangan khawatir teman-teman yang ketinggalan, nanti akan ada videonya yang akan kita masukkan ke semuanya. Jadi semua akan bisa melihat, tapi bukan live aja. Ya, untuk pertanyaan silakan chat saja dan nanti akan dijawab oleh PIC chat kami dari Ekoenzim Nusantara. Ya, teman-teman terima kasih sudah menunggu. Nah, Pak Joko tadi, ya untuk yang sudah membuat nih, ya kan, dan Bapak juga sudah mendemokan. Lalu katanya difermentasikan, jadi dibiarkan tertutup selama 3 bulan, lalu ditaruhnya di mana nih Pak? Jadi begini Bu, tergantung wadah yang kita pakai ya. Ada kala orang pakai wadah air mineral. Kalau yang air mineral begitu, corongnya kan kecil tuh, ya kan? Corongnya kecil, itu biasanya agak repot. Jadi biasanya di 2 minggu pertama kita mesti buka tutup untuk lepaskan gasnya. Ya, karena biasanya di bulan pertama akan menghasilkan gas ya. Jadi di sini kita mesti lepaskan. Tapi kalau kita pakai wadah yang corongnya gede itu agak aman ya, nggak usah lepaskan gasnya juga nggak apa-apa. Biasa dia bisa keluar dari celah-celah tutupnya. Tapi kalau yang begini nggak bisa. Ini bahkan bisa meledak. Makanya saya nggak anjurkan sebenarnya ya. Saya nggak anjurkan untuk pakai botol mineral. Lebih baik pakai yang lebih besar. Maksudnya boleh pakai jerigen jauh masih oke lah kalau pakai jerigen yang 5 liter ya. Tapi kalau pakai yang begini ini cenderungnya nanti hasilnya sisa setengah Bu. Banyak ya. Karena banyak yang teman-teman yang udah ngerasain ya. Jadi sekali dibuka dia keluar sisa setengah jadinya. Jadi mesti nunggu 3 bulan kan kasihan tuh. Oh. Ya, ada tips dan triksnya kemarin dari teman-teman juga membuat lubang jadi dari plastiknya ya Pak ya, ditutup dengan plastik terlebih dahulu ya ternyata ya. Bisa juga semua dengan tips dan cara trik diterima. Tapi yang pasti penutupan rapat setelah di minggu kedua mungkin itu maksimal harus tertutup rapat ya Pak ya. Nah, ada yang tanya nih Pak, katanya daun kelor nih pengen dibuat ekoenzim boleh nggak Pak? Kan tadi sampah-sampahnya apa aja sih kalau untuk buat ekoenzim? Nah, ini salah satunya daun lah. Nah, ya Pak, daun kelor Pak. Daun, semua daun bisa. Yang penting organik ya. Yang nggak bisa itu daun telinga yang nggak bisa. Kalau yang nakal boleh ya Pak ya, daun telinganya diambil. Daun kelor ya. Nah, jadi semua daun bisa. Berarti bunga juga boleh ya Pak? Bisa, kecuali bunga bang nggak bisa. Bunga bang nggak bisa ya. Bunga bang nggak bisa ya Pak? Mahal bunga bang Bu. Iya.
Oke. Pak, itu lagi kameranya nggak kelihatan lagi, Pak. Oke, Oh, kurang jelas lagi. kalau Ya. begitu oke ya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin nanti mau tanya lagi, kalau saya tidak terbaca, mohon maaf ya, karena kadang kalau lagi bicara ada yang terlewat, silakan. Mudah-mudahan PIC chat kita nanti akan membalasnya. Lalu tips dan triks apa lagi nih Pak? Jadi sambil menunggu 3 bulan nih, teman-teman yang udah kepengen, mungkin dari tim Ekoenzim Nusantara katanya ada bagi-bagi gratis ya Pak ya, untuk 1 Ya, kali kesempatan ya Pak. jadi begini Bu, biasa kita setiap kali sosialisasi kita pasti bagikan sampel gratis, tapi cukup sekali ya. Bukan berarti kita bagi gratis nanti habis minta lagi, enggak. Artinya kita hanya untuk kasih sampel untuk coba dulu di rumah ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu bisa bikin sendiri di rumah. Kalau nggak bisa, bisa chat nomor WA saya, nanti saya akan gabungkan, joinkan di grup WA untuk belajar bersama di sana ya. Dan satu lagi yang perlu diketahui Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu tidak ragu dalam membuat ekoenzim, apa aja bahan yang boleh dipakai, semua bahan bisa dipakai selagi itu bahan organik dan mentah ya. Jadi bahan yang boleh dipakai itu harus bahan mentah, organik, tidak keras ya, tidak kering, tidak berminyak ya. Jadi itu tipsnya ya. Jadi selagi dia tidak keras, tidak berminyak, mentah, belum terolah, lalu tidak kering, itu boleh semua, ya. Jadi nggak usah khawatir. Berarti termasuk daun-daunan, rumput-rumputan di semak-semak belukar gitu juga nggak masalah ya Pak? Cuman Bisa. ringan sekali itu berarti ya Pak ya? Makanya, tapi kalau bahan yang terlalu ringan, kasihan wadahnya nggak cukup nampung. Ini pengalaman saya gitu loh. Jadi kan daun sama ini kan ringan tuh. Kalau bisa jangan dominan ya. Sebenarnya sih kita lebih utamakan sarankan pakai sampah dapur rumah tangga sih sebenarnya. Cuman ada kala kan kita pohon potong-potong, kan banyak tuh yang bilang kalau saya potong-potong pohon saya lalu daunnya tuh kan banyak tuh, boleh nggak masalah ya. Jadi semua bahan organik boleh. Cuman tidak disarankan kalau bahan organik yang ringan nanti kepenuhan di wadahnya. Karena bayangkan 10 kilo rumput banyaknya segimana banyak Bu, nggak bisa nampung di wadahnya gitu loh ya. Iya. Oke, jadi sepertinya apa ada pertanyaan lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Jika tidak, waktu sudah mendekati penghujung ya. Dan mohon maaf, live secara Facebook dilakukan di grup Ekoenzim Nusantara dengan Pak Joko sebagai pembicaranya. Di sini saya mewakili semua volunteer dari Indonesia terutama ingin sekali mengajak gerakan dapur ya, dapur untuk membuat dan memakai ekoenzim teman-teman, sehingga hari ini semoga sudah bisa memberikan kontribusi bagi bumi dan bumi kita tercinta ini ya terutama ya, karena kalau bukan kita siapa lagi toh ya yang satu-satunya bumi kita ini. Bapak ada pesan-kesan yang ingin disampaikan mungkin sebelumnya sebelum kita akhiri acara bincang kita santai ini Pak? Mungkin saya bisa berpesan ya kepada Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara. Jadi target kita ini target yang sangat besar ya. Kita berharap Indonesia 5 tahun ke depan bisa bebas sampah organik. Jadi kita juga butuh kerjasama semua pihak, lapisan masyarakat agar bisa ikut menularkan hal baik ini ke semua orang dan ikut membangun jaringan-jaringan komunitas yang ada di daerah masing-masing. Jadi kalau biasa Bapak Ibu akan bertanya, gimana cara membangun jaringan komunitas? Bisa ya, kumpulkan aja teman-teman di grup WA dan bisa undang kita akan bantu mentor di grup WA tersebut. Lalu kalau di daerah Bapak Ibu butuh sosialisasi online, itu juga bisa kontak nomor WA saya. Kita akan bantu sosialisasi online, kita akan support secara gratis dan cuma-cuma ya. Bahkan untuk bulan Agustus ini kita sudah dapat 4 bookingan ya.
Jadi saya kayak pria bookingan ini ya Bu ya. Di booking sana sini ya. Jadi untuk tanggal 1 besok ya, tanggal 1 itu kita akan sosialisasi online untuk teman-teman di Bandung, tanggal 8 untuk Surabaya, tanggal 12 untuk Belitung, itu daerah saya, ya, tanah kelahiran saya, sangat bangga sekali ya. Itu yang saya harapkan ya. Saya harapkan bisa memberikan kontribusi untuk di daerah kelahiran saya ternyata ya terwujud juga ya. Dan tanggal 30 di Bangka ya. Ya di berarti Bangka. Agustus ini udah penuh ya Pak ya. Boleh nih, itu lewat apa Pak? Zoom atau lewat Zoom? YouTube? Kita biasa lewat Zoom. Jadi untuk teknisnya semua itu kita yang atur. Jadi Bapak Ibu cukup mengumpulkan masanya aja. Selebihnya termasuk flyer semua kita yang atur dan gratis ya. Dan bahkan untuk tanggal 21 bulan depan sudah ada bookingan juga dari Lions Club. Lions Club itu adalah apa ya? Dia komunitas internasional ya, kalau nggak salah ya. Dia itu komunitas internasional ya. Kebetulan ini yang cabang Jakarta yang akan meminta sosialisasi. Ya. Oke. Jadi maksudnya segala kalangan bisa meminta Pak Joko dari tim Ekoenzim Nusantara untuk memberikan sosialisasi secara gratis gitu Bapak maksudnya? Betul. Dan setiap yang minta sosialisasi di daerahnya, kita akan bagikan sampel ekoenzim gratis di daerah itu. Siapa yang itu misalnya kalau ada 300 anggota, kita akan kasih 300 botol ekoenzim sampelnya. Ya. Luar biasa sekali Bapak ya. Semoga amal baik dan semua gerakan sosial ini dengan timnya semua Bapak ya mendapat sambutan yang luar biasa di seluruh Indonesia, kalangan dan juga kesehatan yang baik semua untuk keluarga Bapak dan juga semua dari tim Ekoenzim Nusantara ya Bapak. Tuhan membalas semua kebaikannya ya Pak. Amin. Luar biasa. Jadi sebenarnya begini Bu, kita mengolah sampah atau membuat ekoenzim bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk 7,7 miliar jiwa di dunia. Kenapa? Karena pesan dari PBB di tahun 2018, PBB mengatakan kita hanya punya waktu 12 tahun untuk menanggulangi malapetaka pemanasan global. Jadi saat ini sisa 10 tahun Bu, sekarang sudah 2020 dan bahkan hampir di ujung. Artinya waktu kita hanya 9 tahun lebih ya. Jadi kalau kita tidak bergerak dari sekarang ya, 7,7 miliar jiwa di dunia akan terancam hidupnya. Jadi pergerakan kita hari ini untuk mengolah sampah menjadi ekoenzim itu bisa membantu atau menentukan nasib anak cucu kita yang akan datang. Makanya kenapa saya berani targetkan Indonesia ke depan 5 tahun harus bebas sampah organik, karena waktu kita sudah sangat mepet Bu. Ya. Oleh sebab itu target kita sangat besar, kerja keras kita harus lebih keras lagi. Maka kita berharap semua lapisan masyarakat di Indonesia bisa bekerja sama ya satu sama lain untuk saling menyebarluaskan tentang ekoenzim ini ya. Semoga ini terwujud ya. Semoga dapat bantuan dari alam semesta. Tapi saya yakin ya, alam semesta itu tidak tidur ya. Jika kita punya niat baik, semua kalangan akan ikut membantu. Iya. Semoga benar-benar ya Pak ya segera terwujud dan apalagi ini sudah mulai 17 Agustus nih Pak, udah mulai dekat dengan ulang tahun dari negeri kita tercinta Indonesia. Nah kira-kira dari Ekoenzim Nusantara sendiri punya gerakan apa nih Pak? Selama bulan Agustus tadi kan ada 4 sosialisasi. Teman-teman sih ada pergerakan ya, berharap semua teman-teman komunitas ekoenzim itu bisa menyumbangkan 1 botol ekoenzim ya untuk menuangkan ke parit. Dan juga teman-teman komunitas di Bandung juga ada acara untuk menjernihkan Danau Srengseng. Ya. Benar ya, ya Danau Srengseng di Jakarta ya, teman-teman komunitas di Bandung ya, itu luar biasa sekali bagi saya ya. Dan bahkan target teman-teman Sumsel ya ingin menjernihkan Sungai Musi, dan target teman-teman komunitas di Jambi ingin menjernihkan Sungai Batanghari ya. Mungkin kedepannya berharap ya bisa lebih banyak lagi target-target yang lebih luar biasa lagi. Ya.
Ya, betul Pak. Memang harus kerjasama dari seluruh warga ya, seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau mulai nanti malam kita sudah mulai membuat ekoenzim minimal dari yang paling kecil dulu, ya. Jadi 3 bulan kemudian kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Dan teman-teman gak usah khawatir, yang ingin mencoba juga bisa menghubungi Ekoenzim Nusantara melalui Instagram ataupun Facebook segera, ataupun tadi nomor handphone Pak Joko juga sudah ada. Jadi jangan takut ya, dan ini adalah gerakan alami ya, yang sosial, dan kita nggak minta uang sedikit pun, dan modal kalian pun hanya cukup membeli gula saja ya Pak ya. Betul. Jadi berhemat banyak sekali, toh dipakai untuk kalian semua, untuk keluarga kita tercinta. Ya, dan terutama untuk hari ini adalah gerakan kantin, sehingga semua bisnis kuliner akan nyaman sekali dan jauh lebih hemat, semakin flourish ya, semakin berkembang jaya. Ya, kami doakan semuanya, segala kalangan sehat dan juga bisnisnya semakin lancar. Terima kasih Bapak, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, teman-teman juga. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya hari ini, tapi kita akan segera masukkan videonya agar kalian semua bisa menikmati kembali dan mencapai hasil yang luar biasa dari gerakan sosial ini. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sampaikan salam saya untuk Fortunate Cafe yang di Bali. Terima kasih sudah meminjamkan fasilitasnya. Ya, Bapak sehat selalu, dan salam untuk Betty juga Pak. Anjing kesayangan Bapak. Ya, yang sudah pakai ekoenzimnya full ya. Oke, Iya. sampai ketemu lagi teman-teman. Terima Bye-bye. kasih.